Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara, dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aukila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa ini, Paulus kembali mengunjungi jemaat-jemaat untuk meneguhkan iman mereka. Lalu kitab suci juga memperkenalkan seorang bernama Apolos. Ia adalah orang yang pandai berbicara dan sangat memahami kitab suci. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang Tuhan. Namun ternyata pengertiannya belum sepenuhnya lengkap. Lalu pasangan Priskila dan Aukila datang mendampinginya. Mereka tidak mempermalukannya di depan banyak orang. Mereka tidak merendahkan semangatnya. Tetapi dengan tenang, mereka membantu Apolos memahami jalan Tuhan dengan lebih tepat. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena manusia sering merasa cukup dengan apa yang sudah ia tahu. Merasa sudah benar, merasa sudah mengerti, dan akhirnya sulit menerima koreksi atau pengarahan. Padahal hati yang berhenti belajar perlahan juga berhenti bertumbuh. Namun melalui peristiwa ini kita melihat sesuatu yang indah. Apolos memiliki kerendahan hati untuk mau belajar, dan Priskila serta Aukila memiliki kasih untuk membimbing tanpa merendahkan. Dan mungkin inilah yang sering tidak mudah dalam hidup bersama. Memberi koreksi tanpa melukai dan menerima masukan tanpa merasa diserang. Karena ego manusia seringkali lebih cepat terluka daripada mau mendengarkan dahulu. Padahal Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja. Melalui nasihat yang sederhana, melalui teguran yang tulus, atau melalui orang-orang yang membantu kita melihat apa yang selama ini belum kita sadari. Karena itu, hati yang mau terus bertumbuh adalah hati yang tetap mau diajar oleh Tuhan, bukan hanya lewat keberhasilan, tetapi juga lewat koreksi, arahan, dan proses belajar dalam hidup, bahkan kegagalan. Dan ketika seseorang memiliki kerendahan hati untuk terus belajar, disitulah
Tuhan perlahan membentuk hidupnya menjadi semakin matang. Bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam kasih, sikap, dan cara hidupnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati yang rendah dan mau terus belajar. Jauhkanlah kami dari kesombongan yang merasa paling benar sendiri. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima arahan dan kasih untuk membimbing orang lain tanpa merendahkan. Dan semoga melalui setiap proses hidup, kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepadamu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.